nggak bisa gerak. Oke. Gimana dong? Kita buka dengan doa dulu ya, karena ini juga udah malam. 5, 6, 7, and Hello guys, welcome back to our channel Move On Dance Pro, dan welcome to program kita yang baru yaitu Modcastery, yaitu MODP Modcast Mystery. Oke, buat kalian yang ngeklik video ini dan oke, kita sekalian live Instagram juga ya. Kita salam dulu dong sama yang udah ikutan live. Hai semuanya, thank you banget udah pantengin kita. And buat kalian para subscribers, welcome back. Thank you banget buat kalian udah ngeklik video ini. Dan untuk kalian yang belum tahu kita, subscribe sekarang juga karena kita punya program-program yang seru-seru banget. Kayak kemarin kita ada Modcast sama Koko Cici dan Moka ya kemarin perwakilan ya. Nah mungkin selanjutnya bakal ada gestar-gestar yang lebih seru lagi. Dan kalau misalnya kalian mau request, boleh langsung aja komen di bawah. Jangan lupa subscribe, bunyiin loncengnya juga. Nah untuk membuka hari ini adalah hari Jumat, hampir setengah 12 malam, membuka Modcastery episode pertama kita. Oke, untuk temanya sih sebenarnya lebih ke pengalaman apa yang kita pernah pernah alami ya, apalagi saat di MODP. Boleh nih, ada nggak sih yang membuka untuk pengalaman? Boleh langsung dibuka. Waktu itu pernah ini kan, pernah yang waktu di Banjar ya kalau nggak salah. Di mana sih? Yang kalian cerita? Oh, sejujurnya sih yang aku ngena banget ya Ci, itu waktu bareng sama MODP tuh yang waktu di Oh, oke. Boleh dong itu diceritain dikit. agak ganjil gitu Oke, loh. just for you know, disclaimer, sorry banget. Jadi di sini tuh ada dua yang sensitif. Ada satu Alisa sama aku. Dan kayaknya kalau kita ngobrol sejauh ini sih connect sih ya. Apa yang apa yang mungkin dia rasain mungkin aku bisa tahu juga gitu. Boleh tadi dilanjut, sorry banget. Oke. Itu entah di tahun 2018 mungkin ya, awal-awal. Kita biasa mau perform. Cuman entah itu memang yang di sana atau yang mengirim, aku nggak tahu. Pokoknya pada saat itu banyak kejadian-kejadian yang ganjil gitu loh Ci. Kalau misalkan di stage kita kan pasti gladi dulu. Kebetulan itu gladinya kita pakaiannya pakai sepatu balet yang itu tuh tipis berarti kan bawahnya. Betul. Licin. Iya, licin dan tipis. Kita udah minta ke WO-nya atau IO-nya juga di sana untuk membersihkan stage-nya karena kita tuh ya tipis lah, takut gitu. Biasanya bekas-bekas dekorasi kan selalu ada ya. Nah, kita minta bersihin gitu sebelum gladi. Dan mereka udah, setahu aku ngelihat sendiri mereka udah ngebersihin sampai 3 kali ngebersihin. Jadi udah benar clean lah. Tapi aku JR nih, mereka maksudnya bareng-bareng JR. Awalnya sih nggak ngerasa, tapi setelah itu ngerasa ada yang nancel gitu loh Ci. Tapi bukan dari yang dekor, kan biasanya kalau yang dekor apa sih? Yang direkan itu hektar kan gitu ya. Hektar besar gitu. Atau enggak pakul atau apa. Ini tuh enggak pokoknya bukan dari yang kayak begitu. Jadi kayak bentuknya kayak besi biasa lurus gitu. Dan itu nempel ke kaki aku, tembus. Aku sadarnya tuh setelah gladi. Gladi. Oh ya udah, beres. Enggak apa-apa, it's okay. Beres, enggak ngomong. Setelah itu makin panas nih hawanya, kerasa banget. Habis kerasa, aku lupa detail ceritanya. Pokoknya itu menuju maghrib, saripna. Kan nggak boleh keluar ya, kata orang tua zaman dulu. Setelah itu, biasa aku kan udah make up, udah semua. Aku sholat maghrib. Itu dalam kondisi memang nggak ada yang ikut pada saat itu sholat maghrib. Jadi kebetulan aku aja yang muslim pada saat itu. Udah gitu aku otomatis lepas dulu area rambut aku dan langsung ke sana dengan full kostum dan make up yang udah beres. Aku izin sendiri ke sana karena emang hati aku juga nggak tenang. Oh ini aku harus niatnya tuh sholat terus doa dulu gitu, agak dihusuin doanya. Setelah itu begitu aku pakai mukena sholat, Aku temenin kamu ya ke musola ya. Cici nganter aku ya, Cici sama kakak aku ya. Cici aku ya. Cici, kakakku juga ikut. Kebetulan kakakku lagi pada saat itu lagi nggak sholat. Setelah itu mereka ninggalin aku, aku di sana sendiri karena emang pengen husu juga, pengen nyendiri dulu. Setelah itu, begitu aku pakai mukena, dalam mukena, kalau sholat kan harus husu ya Cimu, apapun ada gangguan, pokoknya aku harus husu.
terusin aja sholatnya, itu gangguan setan gitu. Kalau ada yang aduh gatal nggak boleh digaruk, ya udah terusin aja dulu. Ini ada kayak semacam di dalam mukena aku tuh kayak ada yang apa ya, kelahi gitu di dalam tuh, kayak ada yang ribet gitu loh Ci, kayak yang tek tek tek, dan itu kerasa banget perih kesini. Itu aku benar-benar ngerasa, tapi nggak mau ngebatalin sholatnya, terusin sampai rakaat terakhir. Begitu rakaat terakhir pun aku nggak langsung ngebuka mukena aku, tapi justru aku doa dulu. Jadi emang pengen doa dulu, pengen nenangin hati dulu, karena pada saat itu emosi aku nggak stabil, jujur. Itu udah kayak setengah-setengah. Udah gitu beres, begitu aku buka itu di sekitar sini, bukan sekitar sini aja, tapi yang terlihat kan sekitar sini ya, kayak bekas cakar, tau gak sih? Cakar silet entah cakar, pokoknya itu perih, tipis-tipis yang perih-perih gitu ya, perih banget. Dan itu semua nggak di daerah sini aja, tapi sampai perut, sampai pokoknya kulit aku begitu semua. Udah dari sana, pada saat itu aku lagi naik banget emosinya dan ngerasa kayak aku tahu gitu, tapi yaudah aku diem gitu, karena kalau aku ngomong pun, kalau aku speak up pun mereka anggap aku aneh gitu. Begitu aku sampai ke sana, entah kenapa justru malah jadi naik emosinya gitu, dan orang yang ada tuh kayak sensitif gitu, aku teh tahu gitu, tapi ya udah nggak bisa ngomong. Kalaupun aku ngomong malah gini. Tapi yang bikin aku makin naik tuh orang-orang sekeliling kayak nggak peduli, entah aku yang sensitif ya Ci, entah aku yang sensitif dan menganggap orang-orang itu nggak peduli, atau memang mereka yang nggak peduli. Akhirnya aku ngomong lah gitu, kayak ini tuh nggak lihat gitu aku kayak begini gitu. Itu udah setengah apa ya, udah setengah aku sadar banget, tapi omongan aku udah ngelantur. Aku paling anti ngomong Sunda kasar. Pada saat itu aku ngomong Sunda yang kasar banget, iya nggak? Iya, depan muka aku sih. Kaget. Sampai Teh Intan, sini Mar. Aku teh lagi benerin rambut dia. Dan satu-satunya orang yang berani interaksi sama aku itu cuman Coyol. Karena mungkin entah polos apa dia tuh malah kayak aku tahu, aku ngerti sebenarnya apa yang kamu hadapin. Aku tuh cuman kayak aku mah orangnya gak mau nunjukin tapi aku tuh pengen bikin dia, aku pengen ngehibur dia gitu, aku pengen nenangin. Yang dilakuin Coyol tuh kayak ngebenerin apa sih, rambut aku, hairdo aku Ci ya. Jadi aku lagi marah pun Coyol bilang gini, tahu nggak dia kayak gimana mukanya? Udah beda banget. Tapi ya justru kan kamu nanya yang peduli yang mana, ya justru yang ini yang peduli, yang lain nggak peduli. Iya, kan? betul. Ya mungkin dia sadar gak sadar, jadi dia juga nggak bisa memutuskan mana yang iya, itu. Ngerti gak sih? Entah itu memang aku yang sensitif dan jadi nganggep orang-orang tuh gak ada yang peduli sama aku gitu kan, kalau emosi gitu kan. Padahal belum tentu gitu. Belum tentu seperti itu gitu. Jadi aku nggak tahu, karena pada saat itu aku emosinya lagi yang stabil. Di sana ada kakakku, ada Akres juga, ada Coyol mungkin yang itu yang interaksi sama aku tuh itu. Adim juga. Adim interaksi sama kamu. Adim berusaha interaksi sama aku, tapi aku nggak Gubris. Iya, karena aku tahu yang mana yang memang yang mana yang memang ngebuat aku nenangin, yang mana yang emang cuma sekedar ingin interaksi aja gitu loh Ci. Dan pada saat itu mungkin Adimi hanya sebatas ingin interaksi aja gitu, kayak nanya biasa aja. Iya gitu, nanya biasa gitu. Kalau Coyol emang dia begitu, memang refleksnya begitu, jadi nggak dibuat-buat gitu. Dan aku ya udah nggak marah, nggak apa, kakakku nenangin ya memang begitu. Gitu pokoknya ya kayak gitu. Ya kalau misalnya dari kejadian itu pandangan kamu gimana tuh? Apa misalnya emang ada yang gangguin kah, atau misalnya emang gara-gara si paku itu, atau emang cuman ya ilmiahnya mungkin si apa sih, kalau misalnya orang gitu. Enggak, kalau misalnya logikanya gitu ya, mungkin orang-orang ngomong itu paling mukenanya dalamnya gatal kali, siapa tahu jadi lecet-lecet. Mungkin kalau orang yang Atau secara alisanya logika gitu ya. lagi PMS Iya, gitu, iya, jadi iya. emosinya under kontrol. Untuk pada saat itu aku berpikir bahwa ada orang yang memang ngasih gitu, ngerti nggak sih? Ada orang yang memang ngasih, ngirim nunjukin ke aku, karena reaksi aku seperti itu. Sampai kayak gitu tuh aku baru hari itu seperti itu. Tapi setelah kejadian itu, setelah aku dewasa udah lama lewat dari kejadian itu, aku mikir bahwa
mungkin itu ya memang harusnya seperti itu aja, entah itu yang di sana ataupun yang ngirim. Suenya aja pas Iya, kena kamu gitu. Ketemu Udah. di sana Udah mereka. memang harusnya seperti itu aja gitu. Dan justru itu yang bikin aku mikir dan jadi lebih dekat sama Tuhan aku gitu. Dari sana tuh. Dari yang kayak- apa aku lihat sih ya itu mah suwe aja sih, nggak sengaja kena itu mah bener-bener suwe ya. Siapapun yang lagi udah mah lagi capek, udah mah Iya. lagi nggak konsen gitu kan ya, itu Iya, mah lagi pasti. suwenya lah gitu. Iya, Tah. iya. Kalau pada saat itu aku udah langsung nelponin beberapa sih, kayak aku minta nenangin diri tuh, kayak sebelum aku marah-marah tuh, sebelum aku ngomongnya kasar tuh aku udah nelpon papaku. Aku kayak teteh minta tolong gitu, ini kayak gini. Tapi papa kayak enggak apa-apa, sok tenangin aja gitu. Kalau kita tuh biasa kalau nenangin diri kayak baca-baca zikir atau syahadat kayak gitu-gitu. Yo kamu baca aja gitu, baca aja. Terus ke WhatsApp juga kayak gitu. Tapi sepengetahuan mereka yang ada di sana, ya memang itu ada seseorang yang entah salah ngirim entah bagaimana ya, Ci. Iya, kata aku juga emang itu mah suenya aja karena ke kamu, udah belum tentu intensinya ke kamu tuh Iya, belum tentu. iya. Udah mah gini ya, masalahnya aku tuh sama Alisa tuh sering banget interaksi. Maksudnya sering interaksi tuh kayak kita sering banget kayak tuh di sana ada apa, di sini ada apa. Tapi di sini yang baper tuh cuma satu, dia tuh maksudnya baper tuh dia tuh kayak aduh Ci ini apa segala tuh dirasa, Kebaca sedangkan aku tuh tipenya Cuek. Bodo ya, lu amat mau- ya, Ci. iya, lu mau di sana ya udah di sana, kalau lu nggak ngeganggu gue ya udah, kalau lu ngeganggu gue yang marahin gitu. Iya. Bedanya tuh itu. Jadi kalau misalnya si Alisa lagi sama aku, sebenarnya yang kabur yang di sana, bukan ini yang kabur. Kalau misalnya Iya, itu iya. mungkin aku juga emang lagi nggak di situ ya, jadi aku nggak tahu gimana nggak ada. banget. Gak Cuman ada, Cici. cuman dari bacaan aku mungkin kayaknya emang itu mah emang suwe aja, itu mah bukan Iya. Tapi ini. bukan yang di sana kalau menurut aku. Jadi emang sesuai kena aku aja, tapi Iya. bukan yang di satu tempat itu. Mm-mm, Ngerti nggak sih? Kalau di mm-mm. tempat itu mah udah nggak ada. Salah Maksudnya kirim, santai-santai aja Salah- yang di sana mah salah, gitu. salah target. Iya, Harusnya belok datang Alisa. Gitu. Ya udah. Iya, Iya. Oke, next nih. Kemarin ini sempat ada yang cerita yang waktu nginep apa tuh yang itu tuh Hotel. Maria. Ini Jadi baru-baru anget-anget ini Mm-mm. Ci, kita MODP waktu itu ada event di Kota Garut. Oke. Yang dimana di situ kita ada yang di kamar tuh ada aku, Alisa sama Teh Wulan. Kita jam berapa ya? Sampai malam banget kita belum tidur. Ada aku nggak? Nggak ada. Cici itu beda hotel. Oh, oke. Nah, kan kita itu di kamar bertiga, Ci. Baru banget dong ya? iya. Ci Lah, baru nggak dia. Baru Maaf, nggak? maaf. Baru nggak? Mau Oke, lihat oke. merinding. Oke. Tapi mereka nggak cerita ke aku langsung, jadi nggak tahu. Oh. Kita cerita, tapi Masa sih? kita cerita tapi sesudahnya karena kita Kita nggak berani. kita mau nelpon Cici takut dimarahin Jadi- karena jam segitu belum bobo. Ci soalnya Takut teleponnya bukan dimarahin, takut nggak ganggu ya, tapi belum bobo. nanti gini, kalau kita nelpon Cicin di, kenapa kamu tidak apa? Tidak tidur. Tidur kamu jam segini. Tidur. Nah, Jam berapa gitu. Terus Nah. kan itu udah malam sekitar jam 11-an. Kadang nggak terlalu malam juga ya. Jam 12, Sa. Jam 12 setengah 12. Iya, ya. 12 kurang. Nah, udah kayak gitu. Kita tuh lagi makan, Ci. Makan berdua. Teh Wulan mah lagi apa? Sudah tidur. Jangan diliatin. Udah Oke. jangan diliatin. Oke. Jadi enggak. Udah jangan diliatin. Dah Enggak. diam. Nah, Nah. udah gitu kan bertiga ya. Teh Wulan tidur, aku sama Alisa makan. Nah, dari situ kita berdua itu kayak bercanda-canda terus sih, ketawa-ketawa itu sampai Iya. ngakaknya berlebihan gitu. Terus kayak Sakit kita- banget perutnya. Iya, asli itu kayak aku tuh disuapin sama Teh Maria. Iya, soalnya ya kan dia susah makan. Heeh. nah, makan. dia tuh kayak Una. begitu. Terus dia ketawa, langsung "Shh," gitu. Ci. Oh, ada yang gitu. Dan itu tuh dari arah jendela Teh Wulan. Yes. Aku Aduh, pikir Yes, itu Teh aku tahu Wulan. itu. Heeh. Aku langsung Ya kan ngeliat Teh Wulan. Teh Wulan udah gitu. Oh, tidur. Ada yang nongol. Soalnya Ci, aku ngelihat pagi-pagi apa siang gitu ya, ngelihat pas sore sore udah gitu pengen lihat sebelum JR. di belah sana ada pemakaman, Ci, deket banget Oh. deket banget Deket banget. itu Aku jelas banget banget loh. Ci.
waktu kita makan langsung ketawa-ketawa dari langsung. dari jendela kamar kelihatannya. Iya Ci, bawah sebelah kiri. Dan Aku langsung kaget. Dan salahnya tuh Teh Maria malah gini, Sasa sini naik, lihat deh itu apa, itu teh makamnya saja. Malah kayak begitu. Aku polos gitu Ci, jadi kayaknya aku Sebelum- kayak apa ya, sebelum JR jam 6 juga. belum JR Belum belum. maghrib. Mm-mm. Nah kayak gitu, kayak langsung aku ngeliat Teh Wulan Ci, langsung Teh Wulan kan tidur, langsung berdua gini, berdoa kita berdoa Ci, soalnya itu bener-bener kayak orang Ci yang kayak jangan berisik gitu. Jujur kita langsung buka itu sih, kita langsung buka bacaannya, langsung buka Al-Qur'an, kita baca murotalan di sana. Nah, Sampai mandi pun kita bareng. Iya kita udah Gak usah buka kartu. Gak usah buka kartu. enggak, akhirnya karena kita takut banget, jujur takut. Aku kan penakut ya, Ci. sama. Iya sama. Mau nelpon papa dimarahin, nelpon Cisin pun sama. Aku bingung mau nelpon siapa lagi, akhirnya aku nelpon kamar sebelah. Kamar sebelah yaitu Akresna dan Aega, Adim. Iya, Udah tidur mereka. Dia yang udah tidur. dia udah tidur. Aega Aega udah tidur. Yang datang ke kita tuh Akres. sama Adimas. Adim nggak Oh datang. Akres doang. Akres doang nungguin Kayaknya besok. Adimas itu takut juga deh. Adim. Adim kayaknya takut. Adim kayaknya takut deh. Dan ternyata entah kebetulan atau apa, ternyata mereka pun lagi membahas hal itu. Wow. Kita kan sampingan banget kan Plot kamarnya. twist. Iya, jadi tahu nggak? Aku tuh lagi ngebahas itu tahu tadi sama Adi, makanya begitu kamu nelpon, aku langsung cepet-cepet ke kamar. Takutnya Iya. perempuan ada apa-apa. Iya. Posisinya sama lagi ya, satu orang lagi tidur. Iya, Dan itu gitu. Akhirnya sih kayak gitu. Terus kita tidur pun berdua. Dan Teh Wulan tidur sendiri. Dia mah tuh udah kealaman meren. dekat jendela lagi. Aku sama Alisa gini. Iya, kita nggak mau ngelihat jendela, jadi kita malah kayak Kayak yang udah dimarahin gimana Ci? Jadi pada diam berdua. Lanjut. Itu teh ya ambil Udah sih, positifnya. Udah malam besok Oh, iya. perform, disuruh tidur. disuruh tidur, suruh Iya. istirahat mungkin ya. Nah itu Aku sih positif vibe pengalaman banget ya aku. di sini dari tadi. Seru. Oke, Pengalaman aku sama Alisa mungkin itu aja. Gitu. enggak itu aja sih. Banyak sih. Alisa mah banyak Alisa. Aku tahu. Kalau di harus MCM part aku 2 itu sih kayaknya Alisa mah. pernah juga tapi lupa lagi apa ya. Tapi yang baru anget-anget itu. Iya, itu kerasa banget. Yoyo, kamu ada nggak? Ada tapi bareng kayaknya cuman pas latihan. Pas latihan. Jadi dulu kita belum pindah studio, masih di studio lama kita. Nah, emang lantai pertamanya tuh emang udah nggak dipakai. Gelap ya? Gelap. Jadi ya emang mati lah lantai pertamanya. Kita latihan di lantai 2. Nah, jadi posisinya waktu itu tuh yang lain lagi pada latihan. Aku tuh di tangga duduk. Di tangga duduk aja gitu. Jadi for your information ini tuh maksudnya gini. Ada 2 lantai. Lantai pertamanya itu tempat yang mungkin bisa dibilang terbengkalai. yes. Yang Nah, dulunya emang tempatnya rame tapi sekarang tuh jadi terbengkalai Mm-mm, gitu. Makanya lantai satunya itu lampunya nggak nyala. Jadi begitu mau ke lantai 2 itu agak gelap, di lantai 2 baru ada lampu. Ya. Gitu. Dan salahnya tuh di sana kan ada WC ya, Ci. WC-nya Iya, lembab. lembab gitu kan. Iya, lembab diurus. gelap. Iya, Oke. benar. Ya Lanjut dulu. udah cocok lah ya, Sa ya. Mm-mm. Jadi aku waktu itu tuh lagi duduk di tangga dan kita tuh lagi masih nungguin satu orang yaitu Akresna. Aku tuh duduk di tangga biasa, nggak tahu kenapa aku tuh pengen duduk di tangga. Biasanya aku belum pernah kan, kalian Iya. latihan di sana aku duduk di tangga, belum pernah kan, lihat. Nggak tahu kenapa waktu itu aku tuh cik duduk aja di tangga. Punggung, mama. Kan lampu. Terus teh kan sebenarnya tuh harusnya ya aku tuh nggak bisa kedengar suara orang dari bawah logikanya, soalnya musik juga lagi kenceng kan, lagi kenceng. Aku duduk di tangga nyender ke tembok kayak gini, mereka lagi dance. Terus ada tiba-tiba kayak gini, hey, suara cowok. Aku kira Kresna disaut sama aku. Oh iya lupa, emosi Ci, disaut sama aku ya. Gak tahu siapa waktu itu tuh yang itu siapa yo katanya, gak tahu siapa ya, Ater si Adimi masih ada dah mereka. Terus aku tuh nungguin, aku tuh tungguin kirain teh si Akres teh apa sih jahil gitu. Ya, Emang gitu, emang gitu kan.
Terus aku tungguin, kok nggak datang kata aku teh. Oh ya udah aja aku teh gituin lagi. Terus sudah ada lagi, tapi bukan hey, shh, bukan shoot gitu, tapi kayak ngehembusin angin, shh, gitu teh. Terus aku tuh langsung ngagorejat gitu, ya udah aja aku udah bilang aku nggak akan ngomong. Ya udah aja aku mah bodo amat gitu, latihan aja kayak gitu. Itu jelas, itu paling jelas yang pernah aku dengar. Soalnya ya logika aja gitu, musik lagi gede, aku gak mungkin bisa dengar suara orang. Iya sih, tapi kita dulu pun pernah ya di sana latihan sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Ada Cici enggak ya pada saat itu? Enggak, Tas Cici. latihan apa ya? Cici Latihan, sorry. Latihan pas mau yang kejadian aku di satu tempat itu. Oh. Iya, itu sampai malam banget kan latihannya. Iya kan? aku ikut ya. Ya Cici belum ada berarti. Ada suara yang itu loh, ngegebrak dari jendela. Woi, gitu. Oh iya, aku Iya kan? ada. Itu kan. Ada nggak iya sih? iya ada. Harusnya dia ada. Harusnya dia ada. Iya, dan pada saat itu juga aku tuh pakai sepatu ya, Ci. Pakai sepatu nih. Sepatu, dan kebiasaan aku ketika mau pakai sepatu tuh sepatunya harus dibersihin dulu, diketuk dulu ke bawah. Jadi nggak ada lah Di dalam tuh. bisa Ya, ada. bisa ada Batu. apa. Tiba-tiba nih lagi di pertengahan sakit kaki aku tuh, Ci. Latihan yang buat di satu tempat itu. Sakit pas dibuka duri. Durinya teh gede nih. Iya. Entah 2, entah 1, pokoknya sakit. Dan iya. Kalau nggak salah aku memutuskan pulang pada saat itu. Karena pada saat itu di usia aku entah 18 atau 17 tahun, itu emosinya emang lagi nggak stabil, Ci. Jadi kayak langsung Masih labil. kebaca semua. Daripada aku marah di sana, daripada aku malah kan ke hawa yang kayak gitu nggak enak kan ya, Ci, hawanya. Daripada aku nggak ke kontrak sana, ya udah aku mending pulang aja. Sampai serius Atuh karunya nu lain. serius Iya, Tinggalin. iya begitulah. tapi daripada aku malah murang-maring sama itu, Tapi dia ngomong ke aku. Udahnya dia ngomong ke aku. Ci maaf tadi aku kayak gini. Iya. Aku ngerti. tapi itu aku diberesin dulu, Ci. Setelah beres semua kan, kalau udah disatuin koreo nggak sekali aja kan latihan, harus terus. Aku mah cuman satu videoin udah pulang. Iya, Enggak, dia pulang duluan. setelah itu nggak ikut ngumpul dulu, nggak langsung pulang aja, nggak enak soalnya. Tapi apa kemarin kita baru banget bahas ini waktu lagi makan ya. Di mana ya kemarin? Apa ya? Pas kemarin yang aku ngomong di bawahnya itu ada Miss K. Oh, Kemarin di Iya di McD, mana? McD. Oh iya di McD. Jadi kemarin MCD. kemarin tuh aku emang kayak ngelihat juga gitu. Kayak terus mereka cerita, tapi ceritanya nggak sedetail ini gitu. Terus udah gitu aku bilang, "Oh ya itu emang di bawahnya emang ada." Jadi di ujung bagian depan WC-nya itu bukan depan WC. Jadi Belakang. WC-nya itu ngadep sana. Nah, tempatnya itu manjang ke Iya. sebelah sana. Nah, ini WC dan pojok sebelah sananya itu ada Miss K. Gitu. Aku ngomong ke mereka ya, itu emang dia di situ. Ya, emang tapi gede sih badannya. main-mainnya di sana. Iya, emang dia kayaknya udah lama di situ. Jadi bukan lama. bukan yang selawar-selewer gitu, tapi emang tempatnya di situ. Mungkin Iya. kayaknya mungkin dia agak ganggu Iya, emang agak gandeng malam gitu kan Emang ya. malam sih. Dia mau Masalahnya. tidur meren ya. Ya Allah. Iya. Asing gitu. Gak tahu dah. Waktu kita kenapa kamu masih bangun? Padahal kita udah bayar itu ya, Teh. Bayar tempat. Ya. Harusnya dia Lanjut. Dia mah tuh. Bulan. Pokoknya aku tiap lewat sana always gini aja. Bulan. Ada apa nggak Bul? Aku wah, Pengalamannya tuh pas masih di kosan yang lama. Oh, apa tuh pengalamannya? Jadi aku tuh kan di kosan kan pasang poster ya banyak. Oh gila. Poster BTS, poster Jimin, itu Teh pernah cerita kayaknya ke aku. poster banyak banget di tiap dinding. Poster semua. Terus pokoknya mulai dari situ teh aku teh mulai ngerasa ada seseorang yang nempel di aku teh. Kayak aku teh gampang ketiban. Gampang ketempelan.
gampang Ketindihan, ketindihan. bukan ketindihan. ketindihan. Ketiban apa? Ketindihan kayak gitu sering pokoknya sering, dan saking seringnya sampai aku tuh bisa sadar kayak gini misalnya teh dia teh aku teh berep dia ada gini si iya deh aing mah Oh. aku tuh jadi udah tahu gitu loh. Tapi Kak, siapa sih di sini coba selain Wulan siapa di sini yang pernah Aku nggak pernah sama sekali. erep ketindihan? Enggak sih. Erep itu apa yang kalian lihat tuh serem loh. Iya. Aku puji Tuhan nggak pernah. Gak pernah Aku juga. Cuman Puji Tuhan aku nggak pernah. pernah datang ke kosan Teteh yang itu kan, yang aku Sama pernah aku. datang bukan? Itu kan. Iya. Jadi kosannya itu bentuknya gini, Ci. Dia kasurnya sebelah sini. Di sini ada sekat, lemari, tembok gitu ya, lemari. Nah, sebelah sininya tuh dapur, ini WC. Jadi di sini WC. dalam. WC-nya di dalam. Nah, setahu aku begitu aku masuk WC-nya ya di situ. Situ aja. Tapi depannya pun halamannya Halaman. yang kayak buat jemuran gitu memang agak sedikit iya. lembab juga Mm-mm. gitu. Terus Nah. gimana tuh erep-erepnya? Nah sampai Boleh dijelasin nggak? Maksudnya sosok yang kamu lihat etadei itu Yang gimana gitu. Si Eta teh sosoknya kumaha tuh cowok Mm-mm. berbadan gede, kekar, dan aku pernah lihat sekali wajahnya sekilas, dan itu sangat menyeramkan sekali. Botak nggak? Enggak, pokoknya dia tuh selalu meluk aku, meluk sih ya. Satu liatnya tuh di sini banget dong. Gila. Iya, pokoknya meluk aku terus ya. Nanti menggerayangi itulah pokoknya mah, menggerayangi, cium leher aku. Aduh. Amit-amit. Beneran sih ya, sampai aku teh karena aku udah sering kayak gitu, aku sampai gak bisa tenang sendiri, jadi tenang, tenang, kalem kan. Oke. Yuk, pudang. Jadi Oke. udah Tapi tahu. bisa emang bisa ya, maksudnya kadang tuh erep-erep tuh susah loh buat Iya. dibangunin. Emang susah, enggak abg teu sakali jadi buat bangun Buat bangun teh. tuh susah. Susah. Pokoknya cuman aku udah bisa cara ngehandle-nya karena soalnya Saking ini sering. saking seringnya Berapa minggu sekali? hampir tiap hari, Selama berapa lama? selama berapa bulan ya. Pokoknya mah selama aku ngekos di situ di yang tadi yang kamu parkir, nah itu kosannya yang pinggir yang masuk itu. Yang masuk. Iya. Boleh nggak sih aku ngobrol penjelasan? Bentar. Kosan itu. Iya. Iya. Itu kan lumayan serem kan? Oh iya, oke, I know. Itu. Boleh nggak sih aku jelasin dikit? Boleh. Tapi takut nyangkut itu. Tuh, si baperan mah kieu tah. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, bahas Oh, ya aja udah. udah. Aku Jadi- udah ngomong kok, maksudnya itu mah yang nyamperin dia bukan yang di WC. Memang bukan Ci. Jadi gini, dalam setahu aku ya, setelah aku belajar, kalau salah koreksi. Jadi akan ada satu jin yang menyukai manusia, dan ketika jin itu suka dengan wanita itu akan sulit mendapatkan jodoh. Itu menurut apa ya? Aku pernah dengar dari Quran aku lah, agama gitu ya, agama aku, sisi agama aku, pandangan agama aku seperti itu. Dan caranya mungkin bisa dilakuin itu, si jin itu paling takut sama sapu lidi atau sebat rotan. Jadi ketika kita mau tidur itu tuh si kasur teh udah, kalau misalkan nggak dibacain doa mah kasur tuh bekas dia di sana, bekas muntahan dia di sana, bekas main-main dia di sana. Pokoknya berantakan banget si kasur tuh kalau dilihat, kebayang lah ya Ci, gitu. Nah ketika kita ngeberesin itu, jadi dikepurkan gitu tah, mau pakai apapun, bagusnya sih pakai sapu lidi atau sebat rotan. Cuman ada bacaannya, mungkin boleh diamalin, Bismillahirrahmanirrahim, itu 3 kali. Setelah dibersihin, katanya ketika kita baca doa insya Allah itu bersih. Dan ketika kita mau tidur pun perlu baca doa teh ya gitu, biar kita tuh dilindungi. Jadi kalau ketika kita baca doa pada saat mau tertidur itu kita teh ada lindungan gitu loh, dikasih perisai
Di aku juga ada kok. gitu Aku ya. bener. Nah, makanya kalau Cici pernah perhatiin ketika kita mau masuk WC, kita pasti kaki kiri dulu. Cici waktu itu pernah ngelihat aku kayak, masuk tem kayak pas king yang aku masuk pakai kiri. Oh tapi aku nggak nge sih kamu masuk pakai apa dulu. Pakai Cuman kiri. cara jalannya aja emang cara jalannya aja ngengkang gitu. Iya, itu tuh aku hampir salah mau kanan, jadi aku negesin pakai kiri itu tuh. Nah, itu ada bacaannya ketika kita mau masuk WC juga. Kenapa? Karena ketika kita mandi, itu kan kita telanjang. Dan jin-jin itu tuh bisa melihat itu, bisa ngegerayangin kita. Iya. Makanya kalau kita pakai baca doa, nah otomatis kita dikasih tirai sama dilindungi lah sama Tuhan, dilindungi sama Allah, biar si jin-jin itu tidak bisa melihat tubuh kita, tidak bisa menggerayangi tubuh kita. Nah, kebanyakan suka lupa untuk baca doa dari makan, tidur ataupun apa gitu, yang menyebabkan jin itu tuh suka sama si cewek ini atau manusia ini. Gini. Gitu. Masalahnya gini, ini mah guys, kita mah maksudnya ngebahas ini sesuai dengan apa pengalaman yang kita Iya, tahu ya, iya. bukannya kita mau nyombong kayak oh enggak lu tuh harus kayak gini Enggak. gini. Jadi gini, selama kalau misalnya kalian emang cuek nggak ngerasa ya udah Iya. gitu. Nah ini kita ngebahas di sini karena mungkin ada yang udah pernah dan tahu cara menanggulanginya. Iya. Jadi kalau misalkan emang kalian mau percaya ya udah, kalau enggak ya Lakuin. udah, dan emang kalau misalnya kalian punya cara sendiri untuk menanggulanginya, selama itu silahkan. bekerja ya udah, asal jangan berdoa kepada Tuhan yang salah Iya. gitu. Gitu aja sih maksudnya. Iya, iya. Nah, kalau waktu itu Ulan beresnya gimana? Kan Heeh. kata kamu berhari-hari tuh. Terus berhentinya gimana? Sekarang udah enggak. Sekarang semenjak Kan pindah, udah pindah kosan. pindah kosan, Tapi pindah kosan. Iya, iya, iya. pindah kosan aku jadi enggak. Oh, tapi Begitu. sebelum pindah kosan berarti terus-terusan. Iya. Yang gini ya, sekarang baru kita bahas dikit. Kalau menurut aku emang si jin itu tuh udah ngelihat keseharian kamu seperti apa. Bahkan kebiasaan kamu dari malam tidur seperti apapun dia tahu kamu tuh seperti apa. Makanya dia datang maksudnya dia datang tepat di saat kamu teh emang di jam itu tuh lagi lemah. Lagi tidur, antara tidur nyenyak-nyenyaknya lah atau apalah. Dan kamu tuh maksudnya bukan tidak menolak ya, tapi ini orang nggak ngeberontak gitu. Bukan ngeberontak pada kayak orang yang kayak Cuek mungkin. gitu. Jadi mungkin dia sejauh ini merasa nyaman. Jadi mungkin kalau misalnya emang nanti ada lagi boleh dicoba tadi cara yang tadi, Iya, ada bacaan khususnya. Atau gitu. aku pernah ingat banget di sini bilang kayak gini ke aku. Kalau misalkan kamu ngerasa digangguin, marahin. Ingat banget. Iya, nggak semua maksudnya, tapi ya kalau misalnya emang kelihatan masalahnya yang kayak gini tuh kelihatan dia emang cuman jahil, cuman mau ngetes gitu kan. Nah kalau yang kayak gitu berani aja marahin. Masalahnya gini, kalian percaya nggak sih sama jin gitu? Percaya nggak? Kalau misalnya emang kita lebih berani, gini lah, derajat manusia itu selalu di Iya. atasnya mereka. Betul. Jadi kita Kita itu makhluk paling sempurna. Nah, Betul. amin. Nah, jadi kalau misalkan emang kita benar mereka salah ya, kenapa enggak gitu? Dan kita punya backup Tuhan gitu ya, yang Betul. ya ini ya. Jadi jangan takut lah untuk iniin mereka aja. Makanya tadi aku lihat Aega udah ngeliatin sana, udah jangan diliatin dan biarin suruh main sendiri. Iya, udah biarin suruh main sendiri. Oke, tar dulu. Itu di kenapa? Ci, Iya tahu, udah di luar sana itu mah, Ci, di luar sana. tadi panas pisan. Ya abis kamunya ini sih Asli Terbuka. nggak, masalahnya gini ya guys, disclaimer, dan ini mau untuk kasih tahu kalian aja kalau misalnya kita lagi ngebahas gini dan mungkin kalian ada di sekitar orang yang sensitif, kalian bakal ngerasa juga mau nggak mau gitu. Cuman ya percaya aja kalau misalnya ya ini mah kita lagi ngebahas siapa sih ya, yang kuping gak panas lah, kita dari jauh aja suka ada kan bilangan, aduh ini kuping panas nih kayaknya lagi diomongin gitu. Kita aja suka kayak begitu ya, mereka juga ya mungkin ada lah yang kayak begitu, cuman ya udahlah cuekin lah. Wah, Mungkin- gua masuk podcast gitu ya kali ya. Enggak lah, jangan digubris yang kayak gitu. Nah, Aega itu di live IG ada yang nanya nggak atau ada yang bahas apa nggak? Tadi ada yang nanggepin sih Apa tuh? pas yang yoyol ya pas yang yoyol yang duduk di tangga ini enggak, entah benar entah tidak gitu ya. Di sini ada yang komen itu aku katanya yang hey iya si Adimi
entah benar entah tidak ya, tapi itu Enggak. tapi nggak ada Dimi di sana. Enggak tahu ya, aku lupa pokoknya. Enggak, bukan dari sini. Tapi Bukan dari dari kuping bawah. aku, dari bawah. Oh. Aku tahu jelas suaranya dari Makanya sini. dia nyangka akres. Makanya aku nyangka akres. Aku tuh ngelihat langsung ke tangga. Aku tuh Ada ngeliat lagi langsung, nggak? refleks gitu. Belum ada sih. Tapi sejauh ini tadi kan bahas yang erep-erep ya. Ya. Aku juga pernah. Oh, Aku juga pernah dan itu tuh rasanya sesek banget sih di dada. ya kan, pasti ngeliat sesuatu. Kayak yang dijepit banget gitu. Iya. Cuman aku mah makhluknya tuh bukan makhluk yang kayak Wulan, tapi makhluk yang dibungkus gitu loh, Ci. Oh, kayak bocica. Ya. Candyman. Kayak gitu. Pas aku lihat That's the scariest kan thing. aku teh ngebalik ke arah yang ke jendela gitu. Ke jendela itu ada kelihatan banget gitu ya. Pas aku balik, aku nggak bisa balik lagi ke sana. Iya, iya. Kayak yang udah dikunci gitu, Ci. Ini tuh kayaknya aku mau iniin ya, kenapa mungkin orang muslim tuh selalu assalamualaikum ke kiri, selalu assalamualaikum ke kanan, karena di kanan dan kiri Anda itu sebenarnya nggak kosong. Betul. Gitu, nggak selalu kosong. Aku gila, aku hebat ya tahu. Tapi bener loh. Iya kan, Aku bener juga kan? pernah dengar Gitu. soalnya. Aku pernah dengar. Nah iya Tapi gitu aku kan. jadi nge-erep-erep tuh kayak gimana? Gini belum Belum Sok, pernah kamu. Maria coba. Jangan Sama sih aku pernah. iya, jangan pernah. Amit-amit, jangan. Sok coba, Mar. Jadi aku juga berpengalaman. Experience. Jadi gini Ci, kan aku tidur sendiri dan biasanya suka ditemenin lah sama mama gitu. Soalnya di kamar depan ada kakak aku, jadi mama tidur sama aku. Udah gitu, aku nggak biasa kalau tidur itu lampu dimatiin, selalu dinyalain. Soalnya aku kan penakut. Tiba-tiba hari itu aku tidur sendiri, setelah itu lampu dimatiin sama si mama. Dimatiin, udah kayak gitu. Tiba-tiba kayak erep-erep tuh kayak susah napas ya, kayak dipeluk aja gitu. Iya. Dan itu aku yang Dikekep meluk gitu ya. yang dikekep, yang meluk aku itu tuh cewek gini banget, gitu banget. Kalau aku kayak berusaha buat awas gitu, berdoa sih Ci, astagfirullah. Nah udah beberapa kali, udah 4 tuh langsung gitu, langsung teriak. Papa aku juga kenapa? Mending bisa teriak loh, ada beberapa justru Iya. yang nggak bisa Aku ngapa-ngapain. nggak bisa teriak waktu. Tuh. Nggak bisa. Gitu langsung teriak. Itu ingat jam 2 pagi. Papa aku langsung aku dari situ nangis sih. Dan kan udah erep-erep itu kayak meluk, tapi pas aku udah sadar, masih ada kayak gini di depan aku Ci. Iya. Ini banget, gitu banget persis. Nah di situ kan papa aku gak suka tidur di kamar. Papa aku suka tidur di depan aja. apa Ci? Jadi di depan kamarnya Teh Maria. Itu papa aku tidur suka di ruang TV. Nah di situ tiba-tiba aku udah lepas, terus aku ngeliat ke sana, di situ aja deket kaki aku gitu berdiri, dan aku lari tuh ngelangkahin bapak aku Ci. Lari langsung bapak aku langsung bisa lari ke kamar depan yang ada mama aku langsung kaget dong Ci. Kenapa soalnya kaget itu ngelihat aku nangis kayak anak kecil, kayak Sesubukan. itu tuh sampai jam 4 pagi. Soalnya tuh langsung merinding aku ngelihat banget Ci. Jadi ini kayak gini, dan itu pas meluk aku kayak gini banget dia. Ngeliatin muka teh begini. Langsung ada aja di situ, udah diberi minum. Terus sama papa aku Sunda kasar. "Sia, lamun wani ka aing," katanya gitu. "Jangan ke anak aing," gitu. Sok sampai ngebrak-ngebrakin itu papa aku jam subuh lah, jam 3 jam 4. Gitu sih. Ya jangan sembarang. Sok ka dia lah. Sare. Papa aku teh kayaknya celiwira Ci, emang gitu. Katel dilempar. Enggak, untungnya enggak dilemparin Ci. Oke guys, buat kalian yang punya mungkin cerita yang sama juga, boleh komen aja di bawah, nanti kita bacain satu-satu. Dan oke, sekarang aku mau ngebahas nih kemarin kasus yang mungkin agak viral tentang babi ngepet. Nah, mungkin aku sebenarnya nggak FYP aku itu semua. Jujur ya, di Instagram, Wahai netizen, why? di Semua TikTok, itu Instagram, TikTok itu terus isinya kan? itu terus. FYP aku Aneh, dan mungkin udah ketahuan sih jawabannya, emang itu sebenarnya hoax. Cuman oke, kita bahas in general lah. Apa kalian pernah nggak
mungkin tetangga kalian atau kalian pernah witness nggak, pernah nyaksin atau kalian percaya nggak sih sama adanya babi ngepet gitu? Aku ada cerita sih. Boleh. Bukan aku sih, Hmm. cuman ada temen aku lah di Bandung. Well, dia dibilang sensitif banget. Dia sensitif banget dan dia tuh emang tinggal di satu komplek perumahan kayak gitu. Dan emang pas waktu itu lagi rame-ramenya banyak barang atau mungkin banyak duit yang diambil atau hilang kayak gitu. Tapi normally masih disangka maling gitu kan. Nah kebetulan dia tuh kayaknya ya pulang malam atau gimana, atau pulang subuh atau gimana gitu kayaknya. Normalnya apakah di sebuah perumahan ada babi lari-lari warna hitam, terus ukurannya juga nggak wajar gitu. Well, kalau babi hutan Bandung, woi. Bandung mau babi mau kemana? Kemana gitu ya? Nggak ada Kemana gitu? Kesian juga dia ya kalau masuk kota juga kan, ya pasti itu, dan itu udah malam dan udah ya malam ke subuh lah gitu. Ya nggak tahu kebetulan atau gimana ya, lagi pas barengan sama cerita-cerita kalau di komplek itu tuh banyak duit yang hilang gitu. Jadi ya maybe mungkin ada, cuman kalau yang ini mah kayaknya hoax. Oh, yang sekarang lagi dibahas masih kayaknya hoax ya. Aku sejujurnya nggak gimana, nggak begitu ini ya. nggak begitu. Sebenarnya dibilang percaya ya percaya nggak percaya. Ya, Yang aku namanya juga jin percaya tuh nggak nggak ada percaya gitu. sih. Cuman balik lagi kayak aku nggak tertarik gitu ya ngebahas yes. sama yang kayak gini gitu ya. Ya mungkin untuk orang di luar sana yang merasa dirugikan, dan apalagi kayak tadi ada witness kayak begitu ya, sebenarnya mau nggak mau. Cuman kalau misalnya dibalikin lagi gitu ya, apa sih sebenarnya fungsi babi ngepet itu? Apa khusus untuk mencuri? Gak ngerti. Yang Pesugihan sih. iya Oh, ya. itu masuk pesugihan ya? Iya. Pesugihan. Pesugihan bagian mana? Jadi kayak yang Coba bentar ya, dioper dulu ini ke man behind the scene-nya. jadi kayak pesugihan sih. Jadi banyak ya orang-orang yang imannya nggak kuat gitu ya. Imannya nggak kuat, dililit ekonomi yang susah gitu ya, cari duit susah gitu ya. Mereka cari jalan pintas untuk memperkaya diri dengan jalan yang cepat. Salah satunya adalah babi ngepet mungkin. Pasti ada yang harus dikorbankan. Ada. Nah, itu apa tuh? Biasanya itu mereka itu kalau makhluk-makhluk yang kayak gitu nggak cuma babi ngepet aja sih, kayak nyipri monyet, kayak yang bertapak di gunung kayak gitu ada pasti ada yang ditumbalkan. Salah satunya adalah nyawa dari keluarganya. Separah itu ya? Separah itu, Ci. Ya ampun, demi harta loh. Iya gitu. Jadi pasti ada yang dikorbankan atau ada yang ditumbangkan, karena mereka juga nggak mau ngasih kekayaan ataupun harta yang dari Secara yang instan goib gitu gitu dengan cuma-cuma. Iya, makanya Gitu. tadi aku langsung nanya, pasti ada ininya, pasti ada yang di sacrifice-nya itu. Ada Tapi aku nggak nyangka kalau sampai nyawa itu. Gila sampai banget. nyawa. Terus loh. kalau Ada juga gagal yang kayak gimana? gini, Ci. Jadi apa? Iya, makanya Iya, tadi tumbal. pesugihan ya. Pesugihan ya. Pesugihan. Ada yang kayak gini juga, Ci. Kalau misalkan perjanjiannya sama yang yang jinnya itu ya, yang jinnya itu ada yang sampai ke keturunannya, ada yang sampai 7 turunan yang harus menumbalkan Aku ininya. pernah denger sih. Aku sih mulai ngeh, tapi kayaknya beda versi gitu. Ya. Apa itu efektif? Jadi gini, apakah selalu berhasil? Berhasil Ci. Berhasil sih. Seberapapun yang dia mau atau sedapatnya? Apa yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan pasti dapat. Ganjarannya nyawa, tapi Namanya juga godaan setan. ganjarannya nyawa tapi. Iya. Aku pernah dengar sih, jadi apa sih yang Jadi gini Ci, sampai ada tuh gini, dia nanya ke si jinnya, jadi kayak kamu sampai di umur sekian, jadi setengah umurnya diambil sama si jinnya. Yes. Setelah setengah umurnya diambil,
yang aku dengar tuh versinya gini. Jadi dia tuh nggak meninggal gitu, tapi dijadikan budak, selama setengah umurnya itu dijadiin budak di dunia jin gitu. Terus kata Cici efektif sih, dan memang aku pernah dengar beberapa yang mungkin namanya udah terkenal dan ya pakai yang begitu pasti ada yang ditumbalin ya. Salah satunya sih yang aku pernah dengar mah yang setengah nyawa, tapi apapun yang dia minta pasti dikasih. Cuman suka ada katanya cek cenah sok aya nu kieu, misalkan dia pengen ngambil daging, pengen ngambil apa gitu makanan, ada yang bilang di si jinnya teh kadang suka bilang gini, cenah maneh mah sangeunahna mah teh duit saha eta teh duit aing teu jadi di bawahna teh. Jadi kayak ada batasannya gitu loh. Dia punya banyak duit pun dia nggak bisa nikmatin kalau menurut aku mah, karena dia dikontrol sama yang si jinnya itu. Tapi mungkin untuk keturunannya ya memang ada gitu ya, kayak misalnya usahanya maju gitu. Cuman dirinya sendiri mah kesiksa, udah mah umurnya diambil setengah. Terus begitu dia mau ngambil makanan atau begitu dia mau ngambil barang, ulu meni balaga mana tata duit di saha gitu. Jadi kayak ada yang kontrol gitu loh. Nggak jadi diambilnya kayak gitu. Jadi menurut aku mah ngapain sebenarnya mah. Terus pernah dengar tuh aku mah bukan babi, monyet sih. Yang aku pernah dengar mah kan kalau babi ngepet tuh yang aku bener nggak sih, ada yang jaga lilin, ada yang itu bener nggak sih? Kurang tahu sih kalau itu. Gak tahu. Jadi kayak kalau yang versi aku sih yang aku tahu ya, yang dari dibaca-baca tuh ya, jadi si babinya tuh orang sebenarnya, iya kan? Iya, bener kan? Tapi kalau yang monyet ini mah itu teh jin. Ya makanya kan yang kemarin juga babinya tuh yang di Disangka FYP orang, tuh, wow ini detik-detik menjadi manusia. Udah aku nungguin sampai akhir enggak jadi manusia itu babi. Dan FYP itu masuk beberapa kali, ya nggak sih? Iya. Kapan jadinya? Kapan jadi orangnya kapan gitu. Dasar ya. Netizen. Dasar ya yang kayak begitu aja sekarang bener udah babinya udah nggak ada akhlak, kasihan banget sumpah. Dijadiin bahan FYP loh. Iya. Terus kayak buat ngelihat si babi itu teh kayak ditarik gitu, yang aku lihat mah Sumpah. kan. Iya. Jadi kayak tontonan. Kesian banget tuh babi. Bukan babi doang loh. Zaman dulu tuh kan suka ada pameran-pameran anak yang yang dari aneh-aneh gitu benua, kan. gitu kan. Iya. Ya mungkin itu nanti kita bahas lebih spesifik lah ya. Wow. Oke. Dan aku mah sedihnya tuh gini loh, di kasus Horror yang ini bisnis. itu babi tuh nggak ada salah apa-apa sampai mati loh. Iya guys, dia Gila. juga makhluk hidup guys. Kasihan. Enggak, maksudnya dia juga belum kebukti kalau dia tuh babi ngepet gitu. Ya kan namanya orang-orang berotak sempit gitu ya. Aku nggak ngomongin Babi kalau butuh keadilan. Oke. Ada yang komen sih. Oh, boleh apa? Nah, di sini dari Eduardus. Oh iya. Hai Edu. Nah, gitu ya. Jadi ada penggantinya tuyul katanya buat nyolong gitu selain babi ngepet. Nah, dan babi ngepetnya itu biasanya jelmaan dari orang yang pakai pesugihannya gitu. Oh, jadi si Iya, orang benar yang kata pakainya Alisa. jadi berubah jadi babi gitu. Iya. Heeh. Itu konsepnya teh cenah Ci. Gitu. Iya, katanya sih Makanya kayak ditunggu begitu. jadi orang Ci. Si itu teh. Oh, oke. Konsepnya tuh gitu Sekarang dari dulu. ngerti. Oke. Gitu. Kayak begitu sih. Ada lagi nggak komennya? Kasihan banget. Bacain dong yang pegang HP, udah dibacain. Kemarin masalahnya Ada, kemarin. bukan babi asli katanya ini. Oh iya, jadi jelmaan dari Taunya orang jadi. itu bukan babi asli gimana? Apakah ada yang Oh, membedakan justru dengan kan itu malam-malam babi? makanya Ada orang sih, suka. katanya ya yang aku lihat di FYP. Itu tuh dari tangannya tuh beda. Iya. Oh gitu. Dari kaki-kakinya tuh beda ya, A? Jadi kayak ada jarinya gitu. Guys, please jangan dikasih maksudnya jangan dicari tahu ya, atau jangan penasaran gimana cara Iya. pakai. Udahlah yang halal aja maksudnya. Betul. Aduh, Kalaupun percuma. kalau iya kan tadi- ganjarannya loh pasti nggak cuma Betul, sampai situ betul, doang Betul. gitu. Terus kan Rezeki yang orang tadi dia. aku bilang, kalaupun memang dikasih pasti dia juga nggak begitu menikmati. Jadi ngapain? Ya, ganjarannya. Yaudah kita bersyukur aja sama Oh yang iya Ci, ada. aku pernah pas di kampung aku dulu ya. Pas di kampung aku dulu pas sore-sore ada lewat babi, Ci. Beneran? Babi deui. Enggak beneran, ini mah ada lewat babi ya, lewat kebun kacang. Terus Kayak kebun kacang tuh kumahanya. kebun kacang kayak Pendek-pendek kan pendek banget. yang pendek-pendek terus Ya. pas kan babinya kan kayak aneh gitu ya Ci ya, kayak yang babi ngepet yang kesiangan gitu ya Ci.
Ada istilah kayak begitu. Ada mungkin sih yang kesasar gitu ya, ada Yang nggak bisa pulang. nggak bisa pulang gitu ya. Babinya Oke. tuh gede banget gitu, gede banget pas dilihat apa jalan yang abis dilewatin babinya dari kebun kacangnya itu ada yang bekas dicabut dan bekas dibuka, dan itu bukaannya itu kayak bukaan manusia. Oh, oke. Jam berapa tuh? Siang-siang? Sore-sore Ci, Sore? sore-sore. Sampai merenya babinya Iya, mungkin lapar. itu emang nongolnya dari hutan Ci Oh, oke. gitu, Tapi- tapi lewat ke kota Enggak, gitu, jadi enggak. kayak Pertanyaan aku, apa, kenapa dia bisa kesasar? Kan Nah. harusnya dia tahu. harusnya mungkin pas terlalu pas jauh dia kali nyolong mungkin ya ada ketahuan mungkin, jadi dia agak panik. Luas merenya kabur Jadi ya. kemana aja dia pergi gitu. Terus reaksi Anda pada saat itu ketika Karena melihat aku Ayah nggak masih- sendiri yang lihat? Warga sih. Oh, warga. ya juga. Cuman aku juga lihat pas lewatnya, soalnya itu lewat jalan banget sih. Gede banget. Terus Wah, reaksi Anda gimana? Kalau Dulu aku mah mah udah biasa kabur aja. sih disuruh duduk. dulu mah gitu, dulu mah kayak lucu aja, iya ada babi lewat. Oke, Gitu. oke. Di sini Oke. ada yang komen juga ya Ci, masih yang dari tadi. Eduardus Vincent. Ini dari Elvin _ Agustian. Ya, oke. Iya. Oh, itu bukan babi asli katanya, cari uang cepat, habisnya juga bakal cepat katanya. Terus buat yang pernah lihat pocong malam-malam itu nggak selalu itu setan gitu. Aduh. Jadi Oh, tahu. terus apa dong? Terus apa? Ada juga orang pesugihan nyolong selain Aduh, betul. jangan disebutin dong. Makanya Betul. Cari ini dah. Oke, cari siap sih. Sorry. Datang nanti. Aduh. Terus orang yang pakai pesugihan, mereka nyolong kain kafan dari orang yang udah meninggal. Terus kain kafannya dia jadiin jubah dan mereka Aku pernah bakal dengar. jadi posicah. Hela, aku nggak konsen. Kain kafannya dijadiin jubah. Heeh. Terus Oke. terus kain kafannya dijadiin jubah. Dan mereka bakal jadi Mereka udah gede. pocica buat nyolong. Oh, berarti masih pesugihan juga. Oh. Selain yang hewan-hewan, mungkin ini juga bisa Pocica jadi. juga berarti bisa dipakai ya? Iya, Gila ya? iya. Aku iya. aku pernah denger iya katanya. Dan orang biasa nggak bisa lihat. Dan ngambil kain kafannya harus ngegali dari kuburan orang yang meninggal yang harinya udah ditentuin. Manually, Ini komentar Like- dari ini ya. like dari orang yang IG mau Sultan. pakainya itu dia yang ituin sendiri. Iya. Oh, cinta. Iya betul. Oh, sangat tidak sopan berarti ya. Gila nggak sih? Kebayang nggak sih kayak dibukain gitu? Guys, Dipakai Cindy. Enggak, aku barusan cuman mau ini ngusir lah. Kayak gitu. wow. Gimana sih jubahnya Ada sih? lah. Kalau ya mau gini ya, maksudnya di segala tempat pasti ada lah. Cuman ya asal jangan emang sengaja dipanggil gitu. Kalau tadi mah kan nggak sengaja. Iya. Oke, balik lagi ke bahasan yang mungkin udahlah kita lewatin tentang babi-babian ya. Soalnya emang itu kan ternyata yang di sini juga hoax, Iya, tapi Ci, kita udah. mendapat informatif baru tentang babi ngepet gitu ya. udah bukan Chinese New Year juga. Ya, tolonglah Iya. maksudnya kita cari yang halal aja lah, yang walaupun lama didapatnya tapi untuk jangka waktu yang lama juga gitu Jangan ya. takut guys, Nah, rezeki itu udah ada yang ngatur. Oke. Gak usah Nah. ngelawan Tuhan lu sendiri. Oke, sekarang aku mau ngebahas tentang ini nih. Tadi kan ngebahas tentang pocica lah atau apa. Aku mau ngebahas tentang Tuhan Yesus panas lagi. aku mau ngebahas tentang pengalaman aku sama aku di MODP, apalagi sama si Alisa tuh. Jadi gini, kadang-kadang di tempat latihan tuh kan ada yang ngeliatin lah atau misalnya ada apa. Aku pernah, ini yang kali ini tuh kita lagi acara Mufest tuh kalau nggak salah malam-malam. Nah terus udah kayak gitu, pas lagi aku ngevideo tuh ada yang kayak ngeganggu gitu. Aku mau udah ngantepin sih, cuman si baperan ini malah digubris sama dia gitu. Terus kata aku udah ngomong udah nggak usah digubris, digubris sama dia. Tapi aku tuh pada saat itu ya Ci, itu umur aku entah 18 tahun atau 17 tahun pada saat itu. Aku nggak tahu cara 2019 18 18 ya. 19.
Enggak, 18 tahun di 2019 ya 18 tahun. Aduh. Pada saat itu aku nggak tahu aku harus kayak gimana ngontrolnya, nggak ngerti Ci. Padahal itu udah berkali-kali aku ngomong kalau misalnya ada jangan digubris. Kadang nggak gitu. aku yang kayak diliatin dan diliatin Enggak, Ci. Tapi emang ya kerasa gitu. Nah itu tuh Enggak, dirasa aku tahu, sama aku dianya kayaknya juga. tahu deh kenapa jadi apa ya bahasanya. Soalnya kalau menurut aku yang lihat mah ya dia teh kayak nunjukin nih kalau misalkan ternyata dia teh bisa interaksi gitu. Terlalu kelihatan sama si itu, sedangkan kalau Cici mah ya males gitu. Dulu aku gitu. Aku udah di tahap beres yang kayak begitu. Iya enggak? Iya. Jadi misalnya ya, Tapi, iya. misalnya kamu nggak sengaja lihat itu, kamu mah kayak Mah kayak diiyahin gitu ya, mah diiyahin gitu. Gitu nggak sih? Nggak tahu ya, aku nggak sadar Ci. Justru aku tuh apa ya, udah diwanti-wanti bilang kayak enggak Cici aja ngewanti-wanti aku tuh banyak. Jadi kayak kalau misalkan ada apa-apa, ya udah nggak apa-apa, lempeng aja. Dan pada saat itu tuh aku merasa bahwa aku tuh udah lempeng aja. Asli. Nggak, dia Jadi, emang masih belum nyadar juga sih. Iya, Maksudnya jadi dia masih belum tahu nggak- cara menanganinya juga. Jadi justru kalau Cici mungkin pada saat itu tahu yang mana. Pada saat itu aku nggak tahu yang mana Ci. ya emang Masih nggak ini agak sih. loading kali Iya. ya. Tiba-tiba aku kayak hawanya panas aja pengen marah gitu. Pada saat kejadian itu tuh sebenarnya itu tuh di tahap udah jam berapa malam ya itu tuh? Udah hampir jam 12 Ci. Belum 10. sekitar jam 10-an lah ya kita 10, JR tapi, JR itu tempatnya horor mungkin sih sebelumnya. tempat main lah, tempat umum. Dimana? Waktu latihan Movest lah. Oh, Iya ya. Iya, dan tempatnya emang baru juga kan, belum terlalu lama juga. Terus di belakangnya emang ada tanah kosong juga. Jadi ya nggak inilah maksudnya. Cuman apa yang jadi pengalaman aku sama apa yang jadi pengalaman dia tuh berbeda gitu. Karena kalau dia tuh emang bener dirasa, kalau aku udah nggak dirasa gitu. Bedanya itu. Cuman dari situ kan ngebahas juga nih karena dia tipe yang lebih ngerasain dan dia lebih nunjukin. Aku dulu seperti itu. Jadi waktu saat aku SD kelas berapa ya, aku mulai ngerasa sensitif tuh Cici dari SD udah ngerasa. dari SD. Justru aku pada saat umur 17 entah SMA atau 17 18 tuh aku baru oh jadi yang selama ini aku lihat, yang selama ini jadi gini, ketika aku ngelihat satu rumah terbengkalai, aku tahu ceritanya. Tapi pada saat itu emang aku suka baca buku dan aku suka nulis cerita, jadi aku pikirnya itu halusinasi aku sebagai penulis. Kalau aku sih dari SD waktu itu, kalau nggak salah kelas 2 SD ya kalau nggak salah. Aku tuh udah mulai kayak ngeliatin di WC ada yang gerak-gerak atau apa. Jadi Cici sadar ya? Iya sadar. Terus kelas 5 SD pernah aku tuh sampai digangguin tuh, diliatin sampai aku tuh nggak tidur sampai jam 5 subuh. Besoknya aku nggak sekolah, tapi aku ngomong tuh ke keluarga aku tuh nggak ada yang percaya karena emang di keluarga aku nggak terlalu percaya sama hal yang beginian. Jadi mungkin hal ini tuh sebuah hal tabu di keluarganya mereka. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya aku ada hal sensitif, sebenarnya kayaknya mereka nggak terlalu tahu, jadi aku dipendam sendiri. Jadi dengan cara itu juga aku tuh jadi kayak lebih mengetahui cara ngontrol atau apa. Kalau dia kan mungkin bisa sharing sama papanya. Nah setelah dari situ menuju SMP SMA suka ada tuh kan retret sekolah kan. Iya. Nah retret sekolah terus ke tempat-tempat yang kayak begitu tuh, tempat-tempat yang Jepang, bisa gua dibilang Belanda. enggak lah. Oh, enggak, Aku waktu dulu tuh kalau sama sekolah Istilahnya sakral lah ya kebasana mungkin. Di situ tuh aku bisa kayak malam gak bisa tidur malam-malam tuh dari jendela ngeliat tangan lah ada masuk, anjing lah ngelolong dari saya. Nah dari situ aku mau udah nggak bisa gimana, aku cuma bisa ya udah yuk meremin aja matanya cuma biar nggak ngeliat aja, tapi nggak tidur, nggak bisa tidur sama sekali gitu loh. Jadi terus udah kayak gitu pernah juga aku di SMA tidur sempet kelas 1 SMA tuh aku ada roommate. Itu teman aku tahu tuh ini yang teman-teman aku pasti tahu cerita ini. Jadi aku tuh waktu itu kosan aku itu waktu SMA tuh sebelahnya hotelnya itu jadi kayak gimana ya, karena nempel temboknya, jadi tembok aku itu kayak ada basah bocor kayak gitulah pokoknya. Nah terus Lembab udah ya? kayak gitu jadi ini kasur 2, ini pintu.
Nah, si ada satu makhluk lah gitu ya. Dia tuh selalu aku tuh di sini. Dia tuh selalu nyamperin aku di samping ranjang tiap malam selama 3 malam ya kalau nggak salah. Gede bentuknya, matanya merah. Terus dia tuh entah kenapa ya, aku tuh udah nyoba ngegubris tapi nggak bisa. Aku coba doa, aku coba sana sini nggak bisa. Tapi dia tuh mau komunikasi sama aku. Dan waktu itu tuh dia ngomong, aku kesini mau minta tolong membantu mencari sesuatu. Yang which is barangnya tuh nggak tahu, tapi letaknya adalah di hotel itu. Gitu. Ya terus aku tuh ngomong, lu tuh mau gua kayak gimana? Aku udah berdoa Bapak kami lah, minta tolong yang diberkati apa yang dapat selubung lah kayak begitu. Terus nggak mempan sama sekali. Selama 3 malam tuh aku nggak tidur. 3 malam, bayangin, 3 malam tuh nggak tidur. Dan kalian harus tahu jam dimana orang-orang bukan orang jam dimana mereka terkuat tuh biasa jam 3 sampai jam 4 subuh. Betul. Nah itu tuh jam-jam dimana ini ya, kalau misalnya kalian suka ngerasa gitu jam 3 jam 4 ternyata kebangun tiba-tiba, lihat sekitar. Gak mau lihat aku mah. Enggak. Lihat sekitar. Tapi dari jam 12 ke atas tuh emang udah dunianya, Ci. Iya, tapi mungkin jam paling ininya jam 3 sampai jam 4 It's subuh. our night out gitu. Dan sekarang kita ini udah jam 12:30. Ya udahlah ya. Ya. Mantap. Ya itu mah percaya atau nggak percaya lah ya. Cuman aku emang sering banget di Ketemu, jam Ci. 3 sampai jam 4 subuh tuh kebangun. Nggak ketemu. Aku udah ngomong, maksudnya lu mau kayak gimana pun gua nggak bisa bantu gitu. Jadi setelah di hari ketiga dia pergi. Cuman sampai sekarang aku masih keinget. Maksudnya kayak bentuknya kayak apa dan dia minta apa, seperti apanya tuh aku masih inget secara detail gitu. Dari situ mungkin kalau misalnya dibilang baru tahu dan baru bisa ngebahas ini secara gimana ya, secara formal, karena aku tuh tahu diketahuin sama mamahnya temen aku. Kamu tuh bisa, kayak tuh gitu. Agak Rodi tadi. yang dari tadinya aku tuh kayak ngomong, enggak lah ini mah kayaknya cuma sensitif, nggak mungkin lah, tiap rumah sakit masa ada yang jahil atau gimana gitu ya selalu denial lah kayak gitu. Tapi ternyata itu orang pertama dan orang kedua adalah seorang frater. Dia ngasih tahu spesifik ke aku, kamu tahu nggak sih kalau kamu tuh bisa gitu. Dites segala lah pokoknya. Dari situ aku mulai yakin kayak oke, aku ternyata emang gifted gitu, punya kemampuan ini. Terus begitu ditanya, kamu dapet ini dari mana? Aku dibisikin sama kakek aku dari mama. Kamu dapet dari aku, katanya gitu. Oh, serius? Oh, aku manggilnya Ciakung. Ciakung ya? Iya benar, kata dia tuh gitu. Oh, kok Cici bisa tahu ya? Aku dibisikin waktu itu. Kakek aku yang udah ini tuh yang ngasih tahu aku punya itu meninggal saat aku SD. Gitu. Jadi mau nggak mau aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa di keluarga. Nah, disitulah aku belajar cara mengontrol diri sendiri. Makanya kenapa sekarang dibilang cuek, aku ngerti caranya gimana caranya aku yang mana aku harus gubris, yang mana aku nggak harus gubris gitu. Tapi kalau misalnya kalian tanya gitu ya, tiba-tiba kayak di sana ada apa, di sini ada apa, oh ya udahlah, aku mah nggak akan jawab ya di sana ada, di sana ada, nggak akan aku mah. Ya kalau ada ya udah ada, emang bukan apa, mau diajak ribut atau apa gitu kan nggak mungkin Mau kan. interview. Ya, Tapi justru aku tuh awal-awal kalau Cici ya sadar ya, kalau aku tuh nggak sadar. Papa tuh dikasih tahu sama Uwa, jadi kayak jauh gitu loh, tapi aku bilangnya Uwa sama ada beberapa ustadz yang emang kita sering pengajian. Jadi kayak itu anak kedua kadek gitu. Jadi justru ke aku, padahal kakak ada gitu, maksudnya adek aku pada situ udah ada. Jadi taunya pun papa tuh pas aku SMA sih. Kalau aku mah yang dikasih taunya awalnya nggak percaya sama papa, dikasih tuh nggak percaya. Dan papa nggak langsung ngomong ngasih tahu wah ada ini nggak ngasih tahu, justru nggak ngasih tahu aku dikasih tahu sama kakak kelas aku gitu yang memang bisa. Aku nggak percaya, terus ketemu sama Cisin. gara-gara apa ya waktu itu? Oh, gara-gara Iya, BTS. nah. Kamu waktu itu ngomong loh, katanya bakal ada ketemu sama satu orang yang bisa juga. Aku inget banget kamu pernah ngomong itu. Iya. Cide. Lagi di apa zaman sih? kita mau BTS. Oh, Di- great. Di restoran itulah. Ya di pokoknya. restoran itu, ya dan itu ada Cil juga kan. Oke, balik lagi ke pengalaman. Ada lagi nggak nih? Sok. Boleh. Apa coba Ci?
ini Maya yang biasa aku nonton di TV, aku tonton live. Bener. Apa sih? Di kampus aku. Oh iya. Jadi aku pas di Bandung, Males kalau ngedengerin yang cerita Yoyol yang di kampusnya. ya pokoknya mungkin kalau misalnya satu kampus sama aku pasti bakal tahu lah lantai satu kampus sama aku pasti bakal tahu lah fakultas aku emang udah terkenal. Oke. Jadi ceritanya waktu itu aku duaan sama teman aku buat enggak sih sebenarnya dia sendiri, cuman aku inisiatif buat temenin dia soalnya udah sore juga sekitar jam 3 jam 4-an gitu ya kalau nggak salah, buat nemenin dia jadi staff di sana terakhir gitu, penutupan lah di dia. Tugas dia tuh harus ngecekin kelas satu-satu. Ya aku bantu kan biasanya kalau di lab komputer aku ada yang itu di shutdown gitu kan. Mulailah kelas dari ujung udah nggak enak perasaan aku teh sebenarnya Maya. Oke, kelas pang ujungnya masuk aku teh, dia tuh udah takut aku enggak apa-apa, ayo sama aku temenin masuk, udah beres semuanya, nyala, dicek semua komputernya sama aku dari ujung, dia bagian kanan aku bagian kiri, aman udah beres, yuk udah beres. Pas jadi kan ini komputer semua ngadep ke sini, aku di sini nih, komputer semua ngadep ke sini, tahu nggak apa nyala semua berbarengan Windows. Jebret. Ya aku mah tahu gak itu si koplok temen aku ninggalin aku lari dia keluar, yoyo teriak aku tuh asli di situ aku nggak bisa gerak. Gimana dong? Teriak aku tuh asli di situ aku nggak bisa gerak. Aku tuh asli di situ aku nggak bisa gerak. Ya udahlah. Ini ada yang komen. Apa? Iya, cenah di emang Tuh banyak. disebut. Oke nanti bibip aja. Nah aku lanjut aja lah ya. Bentar. Bukan dari sana sih. Aku mau cuma mau nunduk aja, nggak usah GR. Iya, aneh. Kalau Cicindi gitu, si Alisa diginiin, Cicindi mah. Iya, aneh anak teh. Nggak usah GR. Jadi dah. biar dia buat kita itu biar apa sih? Nggak panik. Nggak panik. Iya, Nggak gitu. panik. Nggak Heeh. panik, cuman drek doang. Lanjut guys. Kedengeran? Iya. Jelas masuk nggak? Jelas banget. Nanti masuk nggak? Buat yang di Instagram Denger gak sih? Masuk nggak? Udah. Semoga masuk ya Ci. Udah. Semoga masuk. Maksudnya suaranya gitu. Lanjut atau enggak? Lanjut lah. Boleh aku minum nggak Ci? boleh. Lanjut? Sok, lanjut aja. Oke. Lanjut. Terus udah nyala semua, ya udah aku diam dulu beberapa saat ya. Terus ya udah positive thinking. Oke, sistemnya emang gitu kan. Psikologi positive thinking gitu aku di situ kan. Aku matiin lagi satu-satu Ci dari belakang. Terus udah beres semua, lancar jaya. Udah aku teh langsung mau keluar. Kan. Keluar, mau matiin lampu. Ada suara keyboard. Keras banget. Gitu. Kayak cepet gitu dah. Ya udah aku teh gancang kayak gitu. Udah, kelas pertama beres. Per kelas jadi berapa ada kelas? gitu. Lupa aku berapa kelas lah, banyak pokoknya. Tapi kuatnya gitu cuma 2. Di kelas ini nih yang itu. Beres ke kelas selanjutnya, sebelahnya banget. Udah. Jadi posisinya gini ya. Aku kasih tahu. Ini tuh komputer semua, lab. Ini di sini tuh ada pintu. Sudah ada pintu buat ke balkon kayaknya ya. Terus di sini tuh tempat dosennya, ini pintunya. Teman aku ngerjain yang sebelah sini. Semuanya sama, maksudnya diituin gitu, itunya. Aku di sini. Kan kalau misalkan mau matiin CPU kan harus jongkok kan? Harus jongkok. Aku jongkok, ada yang giniin aku. Sumpah itu mah. Aku tegang ngomong ke dia. Aku tahu kalau aku ngomong dia bakal lari. Aku tahu. Nanti gue ditinggalin lagi. Aku tuh cuma bisa diem. Ya Tuhan. Udah aku lanjut. Gini, itu mah soalnya gak ada angin, pintunya juga itu mah kayak beneran ada yang ngusap dan kerasa gitu ini kacamata aku pakai
kalau gini kerasa kan kayak ada yang gitu tah, kacamatanya juga goyang. Udah anjir gemeteran aing. Udah sama akhirnya ada yang Ganggu juga ya. jahil. Kaget aku ngomong jahilnya kenceng banget ya. Gak tahu ya nih. Terus jadi aku tuh mau nanya, sebenarnya yang poltergeist kayak gitu teh emang ada sesuatu yang mainin itu alat atau emang alat itu yang bisa gerak sendiri? Kalau sepenglihatan aku sih ada sih yang jahil. Ada yang jahil. Ada yang jahil. Cuman Hebat juga ya dia bisa nyalain semua. justru seberapa besar energinya dia. Berarti dia gede ya? Wow. Nggak semuanya bisa nyentuh barang, nggak semuanya bisa nyentuh kita, nggak semuanya bisa bunyi. Aku juga pernah dengar soalnya kalau mereka yang bisa ngegerakin barang lah atau bisa interaksi sama kita, mungkin mereka punya energi yang agak yang gede gitu lah, yang kuat gitu. Mereka tuh bukan hanti-hanti lemah gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak atau apa nggak? Coba. Siapa tuh? Sering tidur di kelas pas jam pelajaran waktu SMP dan SM. Suka dibangunin sama seseorang dalam tanda kutip, kata teman kelas yang bisa lihat. SMA. SMP dan SM. Oke, jadi kalian harus tahu. Aku kena maksudnya ya. Jadi SMP sama SMA-nya tuh bangunannya bangunan tua. Yang dia punya tuh gitu. Dan kalau misalnya sekolah, aku nggak sebut merek ya, tapi kalau dia sekolah di sekolah Katolik juga. Jadi kalau misalnya emang sekolah Katolik tuh identik sama bangunan Belanda. Yes. Ya gitu. Ya bangunan zaman dulu. Jadi mungkin pasti, maksudnya bukan pasti atau gimana ya, tapi biasanya. Cuman banyak, itu tuh bangunan gitu. asli atau emang dibangun untuk menyerupai bangunan Belanda? Enggak, asli zaman dulu. Cuman Oh, wow, emang cool. dirombak sedikit gitu. Asli, Bandung tuh terkenal Iya sama yang kayak begitunya gitu. Dan ini kalian pernah dengar gak sih di Bandung, di daerah sekolah itu juga, sekolah aku lah, sekolah dia lah, di daerah situ ada patung, katanya tuh patung pastur. Ya tahu. Nah, ya itu tuh yang katanya Yang buntung. bukan. Jadi patung pasturnya ini katanya megang Alkitab. Jadi tergantung orang yang jalan, katanya bisa nutup atau buka. Gitu. Aku pernah dengar. Patung tapi bisa. Ya, gitu. Tergantung orang yang lewat. Kalau misalnya yang lewat ngelihat katanya tertutup, bakal Gimana? antara ke neraka atau ke surga, dan vice versa lah. Jadi yang tutup atau buka atau gimana, itu sedengar aku. Tapi kalau misalnya aku lihat waktu itu aku nggak lihat apa-apa. Cuman dede aku pernah di taman di Bandung, salah satu taman di Bandung, di daerah situ juga. Jadi gini, di daerah sekolah aku, sekolahnya dia, sekolah adik aku tuh semua di situ tuh daerah sekolah Katolik yang bangunannya tua-tua, tamannya tua-tua, pokoknya gitulah ya. Iya. Nah, dia tuh pernah main di taman, which is taman di mana Patung itu kan. teman-temannya Jurnalisa tuh di situ mainnya. Iya. Iya. Aku pernah lihat Peter Chas. vlognya si Teresa di sana Nah, juga iya. kan. Dan waktu itu tuh adek aku tuh nggak sengaja lagi main ayunannya. Iya, masih nonton nggak Dede? Masih. You hear something like Oke. Kayaknya mungkin bentar lagi harus udahan. Iya. Oke. Diingetin, Jadi waktu bobo itu tuh dia lagi main ayunan, ada di situ satu ayunan. Nah terus udah gitu nggak ngerti gimana caranya, dia cuma mau turun, tapi anehnya kakinya tuh jadi masuk ke bawah ayunannya itu, terus kegeser, kegesek kayak gitu. Jadi terus dia tuh sampai ngedenger ada kayak krek gitu. Gila. Bayangin, Luka kayaknya tingginya pun cuma segini, dan kaki cowok kan gede kan. Iya makanya. Entah kenapa dia begitu mau turun tuh kakinya bisa masuk kayak gitu loh. Padahal kecil loh kan ayunan tuh. pijakan. Iya, aku nggak ngebaca banget itu situasi kayak gimana. Aku cuman heran aja ngelihat itunya gitu. luka. Luka bengkak. Oh, Dia udah berpikir Engkelnya sampai kenal. iya itu udah engkel berpikir. ya, engkel. Dia udah berpikir itu kayaknya ada retak malah. Soalnya Sampai dia ada dengar bunyi krek krek gitu. ya. Oke. Mungkin kayaknya ada ini lagi nggak? Udah Ya, ya. Thank you banget ya buat yang udah nontonin terus. Thank you banget juga udah buat Iya. yang kalian yang udah nge-share story kalian barusan. Kayaknya karena udah 12:30 mungkin Bentar lagi sahur. Iya. Kita juga mau sahur. Kita mau sahur Kita bareng. mau sahur. Kita mau sahur on the road. Tuhan. Kayaknya memang harus disudahi ya, Ci. Iya.
Ya ini kayaknya emang udah harus udahan karena Betul. ya kalau to be honest mulai ada gangguan. Iya, bener. Jujur, Jujur. Tadi semoga aja dapet ya suaranya. Soalnya itu jelas banget. Mar, Enggak, tadi aja sih teh. baru tadi ya. Oke. Yuk kita udahin aja. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kita bakal terus lanjut. Mungkin kalau misalnya kalian ada request podcastery untuk nextnya, misalnya ada Atau, tema apalah iya. atau mungkin Pengen eh, share story-nya iya. lah yang pengen kita berharap sih mungkin soon bisa mungkin ngunjungin tempat kali ya. Aduh, boleh sih. udah siap aku mah kameramen Udah siap aja. aku mah. Oke lah, mungkin Aku bantu doa aja gimana sih? Maaf ya aja mungkin aku nggak apa-apa. mungkin podcastery-nya nggak di sini atau mungkin kita bisa ngundang teman-teman yang Atau mungkin atau nanti bisa kita collab itu gitu ya. Nah, betul kita bisa collab gitu ya. kita apa sih open question buat mereka. Terus nanti kalau misalnya ada yang cerita kita ceritain. Yes, Iya, kita, bisa kayak gitu. Kita open sharing juga. Kalian kalau misalnya ada cerita boleh DM kita di Instagram @moveondancepro atau enggak langsung komen aja di bawah. YouTube kita Move On Dance Pro, kita juga ada TikTok @moveondancepro. Nah, sekian mungkin cerita yang barusan akan menutup Modcastery malam ini, episode 1. Episode Tunggu kita di Modcastery selanjutnya. Good night. Yes, karena ini udah malam juga. Thank you banget. Jangan lupa subscribe, bunyiin juga loncengnya supaya kalian tahu kapan kita upload video. Dan sekian, terima kasih. We'll see you on the next video. Goodbye. Bye. Bye guys.